Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Pradana dari kelas 2D3 IP dengan NRP 043. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari hampiran akar-akar persamaan nonlinear dengan fx mendekati 0 atau sama dengan 0. Metode ini menggunakan garis singgung sebagai hampiran fungsi pada suatu selang. Yang bisa dilihat pada grafik berikut. Menentukan nilai awalnya yaitu x0, kemudian dicari fx0-nya, kemudian cari garis singgungnya sehingga ketemu x1 dan diulangi sampai mendekati akar yang dicari. Algoritma dari metode Newton-Raphson yaitu yang pertama menentukan fungsi terlebih dahulu, kemudian menentukan turunan dari fungsi tersebut. 3. Masukkan nilai awal atau nilai perkiraan, kemudian cari fx0 dan f-aksen x0, kemudian diproses menggunakan rumus x1 sama dengan x0 dikurangi fx0 dibagi f-aksen x0. Jika hasil fx1 sama dengan 0 atau mendekati 0, maka x1 adalah akar. Jika tidak, diulang kembali ke proses nomor 5. Sekarang menentukan BIP atau break-even point menggunakan metode Newton-Raphson. BIP adalah titik di mana tidak ada kerugian maupun keuntungan sehingga dapat memulihkan biaya tetapnya. Di sini saya kasih contoh, terdapat sebuah tabel cost dan revenue, terdapat data antara bulan 1 sampai dengan bulan 12 dengan masing-masing nilai cost dan revenue-nya. Yang pertama adalah menentukan fungsinya. Dari tabel berikut saya menggunakan cara untuk mencari fungsinya menggunakan bantuan dari titik maksimum dan salah satu titik yang lain. Titik maksimum dari nilai cost yaitu 8,49, X-nya 8, Y-nya 4,9, dan saya mengambil salah satu titik lain yaitu X-nya 7, Y-nya 5. Maka Y sama dengan A dikali X min XB atau nilai puncak dari X kuadrat ditambah YB. Y sama dengan A dikali X min 8 kuadrat ditambah 4,9. Kemudian substitusikan titik 7,5 ke persamaan yang tadi menjadi 5 sama dengan A dikali 7, X-nya dikali 7 dikurangi 8 kuadrat ditambah 4,9. Kemudian 5 sama dengan A plus 4,9. Jadi A-nya adalah 0,1. Masukkan nilai A ke persamaannya. Y sama dengan A dikali X min 8 kuadrat ditambah 4,9. Jadi Y sama dengan 0,1 dikali X kuadrat min 16X plus 64 ditambah 4,9. Y sama dengan 0,1X kuadrat dikurangi 1,6X ditambah 11,3. Itu merupakan fungsi dari nilai cost. Selanjutnya menentukan fungsi dari nilai revenue. Sama menggunakan titik maksimum dan salah satu titik bantuan. Masukkan ke rumus sehingga didapatkan nilainya. Maksud saya nilai A-nya adalah minus 0,5.
Kemudian minus 0,5 dimasukkan ke persamaan. Yang didapatkan menjadi Y sama dengan minus 0,5 X kuadrat plus 1,6 X min 11,2. Ini merupakan fungsi revenue-nya. Karena break-even point merupakan titik impas atau bisa disebut titik antara titik tidak rugi ataupun tidak untung, jadi bisa didapatkan revenue dikurangi cost sama dengan 0. Kemudian jadi fungsi revenue dikurangi fungsi cost, didapatkan fungsi baru Y sama dengan minus 0,6 X kuadrat plus 7,6 X minus 22,5. Kemudian tinggal cari turunan dari fungsi tersebut. Jadi turunannya atau Y aksen sama dengan minus 1,2 X plus 7,6. Ya, ini merupakan gambar dari grafik cost dan revenue-nya. Yang merah adalah grafik revenue dan yang biru merupakan grafik fungsi dari cost. Nilai PIP yaitu nilai di mana titiknya berada pada antara persilangan antara fungsi cost dan revenue. Pada gambar ini bisa kira-kira titik PIP-nya yaitu pada angka sekitar 5 dan juga sekitar 10. Jadi sebelum bulan kelima dan setelah bulan ke-10, maka perusahaan ini mengalami kerugian. Ya, ini saya mencoba menggunakan program, masukkan nilai awalnya 5 dengan toleransi seperti berikut. Didapatkan PIP-nya yaitu 4,72. Jadi sesuai perkiraan karena antara bulan 5 grafiknya terjadi persilangan. Kita bisa coba langsung menggunakan program lagi. Ini merupakan programnya. Fungsinya sudah saya tulis sesuai tadi yang saya cari dan turunannya juga. Tinggal di run. Masukkan nilai awalnya. Saya coba nilainya 4. Kemudian toleransinya 0,0001. Maka PIP-nya ketemu 4,72. Atau dibulatkan ke 5. Kita coba angka yang lain sekitar angka 9. Di sini PIP-nya ketemu 7,9 atau bisa dibulatkan ke 8. Menggunakan metode ini jadinya terjadi error atau selisih antara gambar dengan hasil program. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu PIP merupakan titik perpotongan antara grafik cost dan grafik revenue. Dengan PIP itu merupakan tanda terjadinya antara perubahan dari kondisi mendapatkan keuntungan menjadi tidak mendapat keuntungan, atau dari mendapat kerugian menjadi tidak dapat mendapat kerugian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.